Bismillah. Perkenalkan, nama saya Bagus Arianto, usia 28 tahun. Asal dari Ngawi. Tapi domisili sekarang sementara di Jateng. Ya, pertanyaannya, apakah untuk saat ini kita masih bisa mempercayai dengan TNI? Seperti itu. Nah, karena kalau kita mempelajari sejarah di masa lalu, terutama ketika terjadi peristiwa G30S, itu tidak hanya pemberontakan PKI semata di sini, tapi di sana ada campur tangan agen CIA, kemudian adanya rezim Soeharto, dan kemudian disusul dengan adanya mafia Berkeley yang itu merupakan lulusan dari Universitas California. Nah, dari situlah nanti terjadi perampokan-perampokan yang hingga kini menjarah negeri kita. Yang sangat disayangkan, kalau saya mengamati sendiri, umat Islam itu seperti hanya dimainkan seperti bola. Ketika ada pihak-pihak yang berkepentingan, pasti akan diajak merapat seperti itu. Contohnya ketika pemilu beberapa tahun lalu, Prabowo sangat diagung-agungkan. Tetapi kemudian ketika Prabowo membelot ke kubu sebelah, seolah-olah umat Islam sudah tidak berarti. Monggo tanggapannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Bagus, beliau juga alumni di 9 kemarin. Sudah? Oh bukan banyak. Oh baru pertama. Ada 2 Ustaz, ada Mas Ari sama Mas Bagus, 2 dulu. Ya, itu menjelang asar. Baik, saya ingin mengingatkan Saudara Bagus, Anda berhadapan dengan saya loh, yang Profesor Dr. PKI ini. Pendapat Anda itu salah total. Pemberontakan PKI itu rumusnya gini. Dalang dan pelakunya adalah PKI. Ini ada Pak Rizal, saksi sejarah yang berhadapan dengan PKI. Jadi kejahatan PKI sejak dulu adalah memanipulasi informasi atas kelakuan mereka. Yang lain gerakan komunis seluruh dunia selalu menyembunyikan kekejaman yang mereka lakukan dengan meminimalisir dokumentasi baik video maupun buku-buku yang sangat penuh dengan kelam berdarah-darah. Ya, jadi sekali lagi buat seluruh teman-teman alumni Daurah 1 sampai 9, saya nyatakan betul memang apa yang ditampakkan dan diungkapkan oleh Saudara Bagus bagian daripada bukan kesalahan antum, tapi bagian daripada keberhasilan kelompok-kelompok yang memang menginginkan bahwa PKI itu adalah titisan anak soleh. Ya, memang terus terang Mas Bagus perlu ngobrol agak lama dan mungkin perlu baca buku saya. Ada 2 buku saya. Yang pertama adalah Mengganyang Komunis, terbit tahun 2006, dan Menangkal Kebangkitan PKI, terbit 2016. Buku saya itu dipakai hampir di seluruh pusat latihan kepemimpinan di instansi se-Indonesia. Jadi saya yang punya buku, mereka yang punya kekayaan miliaran. Saya tahunya gini, satu hari saya di Bandung, ada seorang jenderal, dia mengejar-ngejar saya sambil pura-pura minta izin. Ustaz, bukunya boleh saya pakai enggak? Saya mau ada pendidikan intelijen lanjutan. Terus yang dibawa buku saya dua-duanya. Oh berarti buku saya dicetak 2 saat ini. Jadi gini, Mas Bagus, saya tidak menganggap saya orang hebat. Kebetulan saya punya kebiasaan melakukan penjelajahan persoalan untuk kasus PKI ini sangat serius. Saya didikan langsung ke Haji Yusuf Hasim Langitan, Kilangitan, ke Yusuf Hasim Muzadi, dan seluruh tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Tengah ini adalah guru langsung saya, karena saya 35 tahun di P3. Secara nasional saya Angkatan Muda Muhammadiyah, dan saya termasuk orang yang membekali seluruh Kokam se-Indonesia yang sampai hari ini saya masih kecewa belum pernah ada apel siaga nasional. Jadi kembali pada persoalan menghadapi Cina dan antum pasti tidak berinteraksi dengan kelompok-kelompok ulama kita yang akhirnya melahirkan 17 kesepakatan. Jangan underestimate, ulama-ulama kita cukup kerja keras akhirnya melahirkan 17 kesepakatan yang mana akhirnya kita pernah berusaha merayu Ustaz Abdul Somad jadi wapres, tapi kan dia nggak mau. Ya, yang namanya Prabowo memang dia orang yang dari dulu punya hubungan dekat dengan gerakan Islam sejak tahun 97. Dia bukan pilihan bintang kita, dia bukan pilihan utama kita, dan kita harus akui seluruh gerakan Islam tidak mempersiapkan
kadernya untuk menjadi orang nomor satu di lini manapun. Coba saya tanya pada Pak Surono sekarang. Di Karanganyar siapa orang pergerakan Islam yang disiapkan jadi bupati? Nggak ada. Ketika disebut nama Ustadz Syihabuddin udah belum apa-apa udah nolak. Ya, selalu dengan alasan dakwahnya, semua begitu. Nggak ada yang dipersiapkan. Jadi kembali Mas Bagus, saya izinkan Anda untuk mendebat saya, tapi saya nyatakan Anda jangan terperangkap dengan permainan kelompok Gramedia, kelompok CSIS. Ya, saya, yang ada buku-buku pasti baca dari situ, buku-buku kalian mereka. Ya, tahu saya kan. Ya. Saya udah debat dengan mereka, dengan Profesor Amal Tamagola, dengan si Gus Dur. Nah, sekali lagi buat Pak Ari, strategi pemenangan PDIP itu sebetulnya mereka tidak sehebat yang kita lihat. Mereka itu mengunci dengan kunci fulus dan kunci delik hukum. Di seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah ini, secara acak mereka akan memanggil wali kota, akan memanggil bupati dan akan memanggil kepala desa dan lurah sambil dia memegang surat penetapan ketersangkaan dari jaksa. Ya, padahal itu surat abal-abal walaupun dibuat oleh kejaksaan, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Misalnya Mas Edi lurah di desa mana, Pak Surono kepala desa di desa mana, dipanggil. Saudara Edi, saya sudah memegang dan siap surat pemanggilan buat Anda atas nama kejaksaan. Anda akan kami panggil sebagai tersangka pada tanggal 12 bulan September 2023 karena Anda telah diduga korupsi 219 juta rupiah uang kas desa atas nama APBN. Saudara Surono, Anda telah korupsi sebanyak 373 juta. Anda berdua nggak ada yang bantah dong, pegang surat panggilan gitu aja gemeteran. Piye to Pak, piye to. Nah, ketika Anda bertanya bagaimana, saya jawab, kalau Anda mau selamat, daerah Anda PDIP-nya harus 100%. Tuh, saya kasih tahu aja ya modus-modusnya. Makanya kalau memang nanti Pak Agus kita bisa menyelenggarakan kursus politik yang saya maksud, kita bisa melakukan kerja yang berlapis. Dengan teman-teman yang mungkin relawan, dengan teman-teman yang memang partai pengusung, dengan teman-teman yang partai pendukung. Kan partai pendukungnya ada dua, Partai Umat dan Partai Masyumi. Ya. Saya nyatakan buat teman-teman, Masyumi ini kekuatan jaringannya luar biasa. Maaf ya, saya pakai bahasa budaya bercandaan aja. Masyumi itu adalah level 2 jenjang dari PKI. Artinya apa? Bahwa Masyumi ya sama dengan PKI. Mudah-mudahan paham ya maksud saya. Jangan samakan secara ideologian, bukan. Tingkat militansi Masyumi itu dia 2 digit di atas PKI. Makanya tidak munculnya Masyumi itu adalah sebuah kejahatan politik yang dimainkan oleh Yasona Lauli. Yasona Lauli mengizinkan Masyumi maju tetapi ganti logo. Logonya diganti sampai logo Brimob. Saya ketawa ini ya, lihat ya logo Masyumi kan berubah, tidak lagi bintang bulan. Tapi kotak ya seperti Taman Brimob gitu kan. Nah, sekali lagi Mas Bagus jangan sungkan untuk mendebat saya. Saya basicnya ada di kampus, jadi saya nggak khawatir. Nah, tapi yang jelas kalau antum berdebat dengan saya, Anda bacaannya apa, bukunya apa. Saya juga punya pengalaman belajar, saya pengalaman bertanya. Jadi buat Pak Ari, PDIP itu tidak seindah warna aslinya. Mengalahkan mereka sebetulnya harus sampai pada tingkat kita menonjok atau menotok kalau dalam dunia tahu ya, dalam dunia silat. Kita harus totok titik awal start kecurangan mereka. Itu mungkin saya sedang mencoba banyak berkonsultasi dengan mantan komisioner KPU. Jadi ada varian-varian kecurangan yang sebetulnya akan membuat kita mau tidak mau mereka harus memenangkan kita. Nah, itu mungkin bagian dari kerja saya nanti untuk mengawal beberapa bupati independen yang ada di Banten dan beberapa teman-teman yang maju di berbagai daerah yang saya lihat bisa menang. Nah, kalau sampai hari ini memang saya lihat karena belum DPT
DCT, daftar calon tetap, maka mereka belum banyak langsung. Saya pikir saya persilakan pada Pak Edi untuk mengkonfirmasi kepada Pak Ari dan Mas Bagus, apakah jawaban saya terlalu lebay ya, berlebihan. Tapi saya katakan buat semua yang hadir di sini, PKI hari ini jangan diberi angin, karena mereka sudah merasa berkuasa. Terbitnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, Mas Bagus, itu diterbitkan bulan Juni tahun 2002. Penulisnya bernama Rifka Ciptaning, yang disambut dengan buku keduanya yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Kedua buku itu sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar. Apa pembelaan antum terhadap buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit sudah 2 juta? Jangan bicara kualitas buku, jangan bicara buku itu nggak bermutu. Secara logika sederhana, ketika muncul buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, bangga sebagai anak, atau bangga sebagai anak PKI, atau bangga sebagai PKI. Makanya, itu nggak bisa bergurau. Jadi kondisinya sudah sampai pada wilayah head to head. Nah, daripada kita ngadepin PDI Perjuangan yang cuma mabuk dan makan babi anjing, mendingan kita menangin Pak Anies Baswedan. Gitu kalau dalam teori kepemimpinan. Makanya cara menjawabnya, menangkan Anies Baswedan, menangkan caleg dari partai-partai Islam yang berkarakter Islam, menangkan. Jadi kita sekali merangkul dayung 2-3 terlampau. Jadi nggak usah bilang Pak Anies aja, Pak Anies iya harus. Kan PKS dukung Pak Anies. Kan sebutlah misalnya kita kita tidak akan menyebut dengan bahasa tidak enak untuk Demokrat dan Nasdem. Kalau saya nggak mau ikutan, karena nggak dapat pahala. Saya maunya berbuat saya itu niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Maka kita dukung PKS agar PKS maksimal mendukung Pak Aniesnya jadi PKS kelihatan tuh. Berarti dapat menteri lebih banyak. Kita nggak usah bilang kita berjasa, malaikat nggak salah nyatet. Kemudian Partai Umat partai pendukung. Partai Umat ada Pak Amin Rais. Kalau Partai Umat di Kota Solo dapat 2 kan berarti kira-kira. Mas Umi mungkin tidak akan dapat apa-apa secara kursi. Ya, tapi saya sudah gerakan seluruh jaringan yang saya punya. Minimal dengan Demokrat, dengan Partai Nasdem, kita tidak menunjukkan antipati, jangan. Nah, kalau dengan PKB dan PAN, saya tasamuh aja. Saya nggak mau komentar apa-apa, karena tetap saya pertanyaannya. Andai kan satu waktu terjadi kerja yang sistematis antara PKS, Partai Umat, dan Partai P3, Partai PBB, terus nanti lalu muncul kesepakatan untuk membuat negara kita berhaluan Islam, kira-kira Partai PAN dan PKB setuju atau tidak? Anda bilang setuju, tapi kalau nanti maju suruh aja nggak setuju, karena dia kan bukan partai Islam. Apalagi di PKB wakil ketua umumnya namanya Rusdi Kirana, Cina Kristen. Ya, paham ya? Jadi maksud saya, kita hidup ini cuma sekali. Buat apa kita berikrar innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lalu kita berpolitik, kita mencoba bermain-main di rumah orang. Kalau Anies Baswedan, alhamdulillah ya udah azan, dia didukung oleh Nasdem. Kenapa cepat Nasdem mendukung? Karena Nasdem ya punya intelijen politik yang cukup mendalam. Ya kalau saya juga kaget. Ya karena tadi kalau dulu kita punya namanya Pak Husni Tamrin, Hartono Marjono, saya buka saja. Dulu kita punya sepuh-sepuh kita yang hebat politik. Coba deh ingat, pemilu 2002, pemilu 2004, anggota PBB cuma 11 orang. Partai Bulan Bintang cuma 11 orang. Itu ada Pak Ahmad Sumargono, Abdul Qadir Jelani, Hartono Marjono, 11 orang Mas Edi, tapi menentukan agenda paripurna DPR RI. Ya. Mas Umi itu sebetulnya adalah PBB. Tapi jangan lupa, wali amanat Dewan Dakwah, para muassis dan para sesepuh sudah mencabut dukungan dari PBB keluar. Juga belum menyatakan kepada Mas Umi, tapi dia tidak lagi mendapatkan legitimasi para sesepuh Mas Umi. Sebenarnya teman kan saya ngomongnya nggak enak keluar takut terlalu nyerang. Jadi ada partai Mas Umi sekarang sedang menunggu, kalau kata Basar Ruh, ini mau dikasih ke siapa nih? Sebenarnya udah nggak ada. Yang bisa ngaku-ngaku Mas Umi udah nggak ada. Satu sisi senior dan alumni atau katakanlah wali amanat Mas Umi, katakanlah bahasa mudahnya gitu, sudah mencabut dukungan dari PBB.
tapi memang belum mendukung Partai Umat, belum mendukung Partai Masyumi, belum juga mendukung Partai Dakwah. Saya nggak berani ngomong lebih jauh karena bagaimanapun akhirnya dalam situasi ini satu pun tidak ada yang bisa mengaku memegang blade daripada Masyumi Connection. Dalam temuan saya di bawah, ketika logo diganti banyak yang sedih. Bintang bulan Masyumi, Palu Arit PKI, ya Pak. Ya Pak Rizal. Ada nggak nyanyian gitu? Nah, itu ketawa kan. Umur blade 72. Jadi yang paling memungkinkan Masyumi ini ya yang namanya Masyumi. Tapi saya juga nggak berani mengklaim. Persoalannya kan akan berpulang pada kemampuan untuk bicara dari hati ke hati antara Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Masyumi untuk berembuk. Apakah akan berjalan masing-masing dengan menggarap lahan yang berbeda, atau masing-masing berembuk berani kembali pulang ke rumah masing-masing, menutup gambar Masyumi, menutup gambar bikin gambar bintang merah atau Palu Arit merah. Udah pusing ya gua. Ya intinya Mas Bagus nanti selesai asar kita kasih kesempatan dia hak jawab, karena bagaimanapun Mas Bagus ini kan juga sarjana dan penjelasannya cukup detail ya. Tapi saya katakan Anda mau bela PKI atau bela umat Islam melawan PKI. Memang banyak yang dijebak oleh mereka. Mereka tuh kemampuan dialektikanya kan gitu. Mereka tuh punya pengkaderan namanya HDL dan MDH. MDL dan MDH. Biasanya mereka masuk nanti ke kampus-kampus, makanya ada yang namanya kampus merah, ada yang namanya komunis putih. Ya, memang kalau ditelusuri kebangunan PKI ini cukup sistematis. Kelompok mahasiswa dia punya, di sini ada tokoh Jawa Tengah anak muda sekarang jadi komisaris. Ya, jadi memang benar-benar sistematis mainnya. Ya, kita malu pada Allah nih, waktunya sudah berlalu. Kita sholat dulu ya, karena tadi nggak dijamak. Saya kembalikan Pak Edi. Baik, seperti jadwal kita, insya Allah kita sudah masuk di sholat asar. Kita break untuk sholat asar dan nanti akan kembali lagi ke agenda acara selanjutnya. Masih ada materi yang ketiga dan nanti kami informasikan ada makan malam setelah berakhirnya acara. Baik, hadirin dan juga peserta daurah, kita lihat sejenak. Sebelum tutup acara, saya ingin menggarisbawahi pernyataan beliau, sebuah data yang begitu konkret tentang desa tadi, bagaimana ketika Budiman Sujatmiko membuat sebuah pola dana desa, dan dana desa akan menjebak kepala desa. Dan sekarang terjadi ketika kepala desa itu menandatangani fakta integritas memerahkan daerah masing-masing. Dan ini terjadi, bisa dicek di masing-masing. Dan ada satu konsep besar ketika anaknya Puan Maharani masuk di Dapil 4. Namanya Pinka, ini sudah bermiliar-miliar yang sudah dimasukkan di Dapil 4 dan di Puan di Dapil Solo juga. Dan ini bukti data beliau itu adalah konkret. Maka ketika kita bersama dengan beliau Ustaz Alfian Tanjung, kita akan berbicara mana dua, data dan juga tentang sains dan ilmu. Maka ini keuntungan kita berdaurah bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Tak banyak kata, insya Allah kita rehat sejenak untuk sholat asar. Lanjut kembali nanti di habis sholat asar di materi ketiga. Sampai nanti berakhirnya acara, dan saya Afan minta izin ada agenda acara karena tadi beliau mengatakan jangan hanya jadi bapak tapi jadilah ayah. Ada acara keluarga nanti takutnya Ustaz Alfian Tanjung tadi mengatakan harus jadi ayah juga. Ini harus dengan keluarga saya minta izin ridho dari panjenengan semua. Itu namanya politik bahasa. Biar dapat izin dari beliau. Demikian, ada salah kata, saya sudah laku moderator di kesempatan kali ini. Nah, insya Allah nanti dilanjutkan Bu Marfuah untuk agenda selanjutnya. Saya minta izin untuk kembali ke rumah saya, minta doanya istiqomah selalu di jalan Allah. Demikian, kita rehat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 bantu ya. Insya Allah. Jadwal digeser tanggal 11. Nah, jadwal jalan sama istri.